Jujur kok gitu mas. Ambil sih ini loh. Enak, sumpah. Apa pernah nyoba? Baru kok. Tapi tuh uniknya apa Jel? Iki ra ono Alfamaret. Terus tuh neng? Mau dulu, makanya aku makanya aku mau takon kan, apa tidak mau durak nih kini mas. Ngerti, aku ngerti nek misalnya kita mau beli satu produk di toko Madura, aku pasti bilang biar dapat potongan harga. Heeh. Itu ada satu caranya. Apa? Jadi nek misal beli rokok gitu toh, terus sebut rokok misal yang jual om ya, om aroma setong itu satu. Oh, maksudnya kayak dindiknya dewe Nah, sedaerah ngono. nah. Oh. Tapi apa? Kortingane Biasanya yo nggak banyak sih, paling 3.000 2.000. tapi lumayan sih. Oh, wind filter setong berempat itu berapa? Tapi kan kono tetep pergi to mas. Logat kan ra iso dihapusi to. Kental jawane, kental gini tidak. Paling enggak adalah tipis-tipis. Oh, nanti usaha sih ya. Padahal nanti dikasih diskon atau enggak belakangan. Dari mana tadi bang? Sekolah Terus nyantai ke Seraya mau apa? Seraya ki kayak aku ki kayak seneng apa ya? VP lu mas, daerah ini mana kini lu mas. Kayak yang desa banget ya? Kok nih desa, tapi dengan orang Seraya sing apa konsep desainnya kayak boy ngono kayak jadi kayak desa tapi desa Amerika. Yo itu sebenarnya implementasi sing tak buat di Seraya yang sekarang. Jadi tetap di desa, tetap di tempat yang kecil, jauh dari keramaian. Nah, Tapi akses pengennya gampang. nah itu poin utamanya ki maksudnya di tengah kota tapi suasananya saya Desa. Country man. country. Country man. Jadi sejak kapan mas kue mengenal apa dunia country? Country kan genre ya? Apa Di musik ya. Kemudian country itu kan bahasa Inggris dari desa ya. Desa. Sejak kapan? Aku baru kok 2000 setelah Covid 2022 2023 itu awal aku menemukan musik dulu awalnya dari rockabilly ke blues, blues ke rock ke country. Nah dari beberapa lagu itu yang paling klik nggak aku itu country. Nomor sebelum country ada blues. Nek dangdut aku menyerah bro. Nek dangdut aku pusing kepala aku. 5 menit ngerungokke sorry ini memang dari aku ya. Enggak gimana, aku enggak mendiskriminasi yang suka dangdut. Yo silahkan, itu hak kalian. Tapi nek dari aku nek ngerungokke musik dangdut 5 menit itu udah semulu. Tapi kan roots your daerah kan Iya. kental dengan musik-musik itu toh. Kenapa? Berarti sekolah cilik wis diantem maksudnya wis kenal musik kuwi kan Dangdut. Iya, rumah kanan kiriku. Itu ben sore ben pagi. Dangdut always every morning, setiap sore lah. Ini mesti dangdut setelannya. Tapi ya aku nggak nyaman dengan mereka, tapi kita hidup di desa ya. Makin lagi kita harus bisa terima itu gitu. Untuk menciptakan rukun tetangga yang bagus saja. Berarti walaupun wis kenal lagu wis sejak kecil ora mlebu ning film Enggak. Makanya selera aku aja aku bingung kok mbak selera aku dewe. Enggak sama kayak orang-orang kebanyakan. Misalnya awam kan lagu-lagu yang sekarang lagi boom kayak Perunggu terus apa indie lah ya indie gitu. Depan Turas, kalau Depan Turas aku masih masuk sih, dia ada slow rocknya. iya Terus ada surf rock ya dia ya, surf rock. Aku masih masuk itu kadang beberapa tak dengerin juga lagunya. Kalau Indonesia emang tak telan mentah-mentah, aku gak suka 5 menit aku mendengarkan musik dangdut aja kepalaku sudah pusing guys. Sorry to say ini. Aku buat yang teman-teman yang suka dangdut ya monggo, itu terserah kalian.
Tapi nek dangdut lawas koyo Roma Irama kayak gitu kan. Roma Irama pernah aku dengerin juga. Itu waktu SMP berarti 2015 2016. Itu aku dengerin juga. Terus anaknya Roma Irama siapa? Ridho. Nah, itu aku juga nyiptain lagu kan. Itu juga pernah dengerin. Terus dangdut yang tak suka itu malah Malaysia. Iyeth Bustami tahu? Laksmana Raja. Nah, itu aku suka tuh lagu-lagu yang gitu. Sing Karena kan cengkok-cengkoknya kan anjing keren sih dia. sing Isabella termasuk kuwi ya, Mas. Isabella. Oh, Melayu ya nek iki ya. Itu kan itu punya SC12 nggak sih? Atau dia cover juga? Cover aslinya Malaysia, musisi Oh. Malaysia. Tapi kayak Melayu deh, masuknya ning Melayu deh. Nah, itu apa menemukan country 2022, 2023 setelah mendengarkan rockabilly, terus slow rock, blues, atau masih country ini yang menurutku anjing ini aku banget. Gak tau kayak semangat itu mendebar-debar gitu. Kayak misal ngerungok lagu itu, Berarti dimanapun berada, oh, berarti dari anu Mas, sisi beat musik ya. beat musiknya. Kayak sih deng apa ning luwih kok kental ning gitar ya. Ya karena di country musik itu ada juga namanya bluegrass. Dia style fingering style gitar gitu. Itu ini keren sih. Itu apa petikan ya maksudnya ya? Apa ngerti lah Mas sejarahnya kenapa kok beatnya ngono? Apa karena band berkudanya tambah semangat tapi Ya mungkin mereka nek sejarahnya seperti apa nggak tahu ya. Mungkin nek bisa dikaitkan dengan berkuda, ya bisa dibilang iya juga ya, karena kan berkuda kan identik dengan kecepatan. Begitu sih. Nek sejarahnya aku nggak tahu persis. nek secara nek dari apa kayak drame anu nek Dia malah jarang ada yang pakai drum. Dia instrumennya itu full gitar, tapi ada yang gitar, bass, terus apa? Kentrungnya apa sih? ukulele. Nah, ukulele kayak gitu. Tapi mixingnya keren. Terus apa? Sing kene ono gelasnya gitu, apa sih namanya? Nah, ada. Dia steel gitarnya. Bahan gitarnya itu steel. Tapi Taylor Swift yo duwe lagu-lagu genre country lho Mas. Taylor Swift. Heeh. Nanti aku. Nek musisi countrymu Billy String, Joshua Quimby. Itu yang menurutku itu yang paling best. Terus ada lagi blues country blues. Itu ada Marcus King. Wah, dia the best. Legend apa Baru sih. Oh, baru. 3 ini baru, yang aku itu dia baru muncul setelah Covid malah. Oh. Kenapa aku bisa menemukan dia ya mungkin karena Covid ini ya. Heeh. Jadi awal-awal tuh ya wes biasa gitu, aku mendengarkannya biasa atau lain, nggak sering belum. Ini banget aku banget gitu. Itu belum, cuman mendengarkan ya sekilas gitu aja. Yang awal banget aku menemukan country itu ya si Joshua Quimby, terus ke Billy String, habis Billy String si Marcus King. Menemukan lagu-lagu country itu tuh dirimu ngulik atau duwe kanca aku ono referensi musik Ngulik sendiri. Ya dari mendengarkan jadi di YouTube itu, kalau misal kita mendengarkan satu lagu kan ada rekomendasi lagu itu. Terus itu tak roll aja. Jadi dia nanti kan nge-play otomatis kan. Nge-play otomatis nanti tak pilih sing tapi apa ya dengarkan lagi gitu. Tak catat judulnya sih. Oh, berarti pas momen kuwi dirimu emang sengaja emang aku pengen golek Di golek motor musik. biasanya. Oh. Di motor aku nge-play Spotify. Spotify dengan ada rekomendasi itu tas. Kemudian misal ketok api tak telok sih. Jadi motornya tekan HP, jangan dicontoh teman-teman itu ya baik. Delok HP, judulnya apa tak screenshot. Nah ya Allah pas di rumah. Oh. Kenapa Mas? Kenapa kok dirimu waktu itu nyari musik sing feel ning gue? Apa musik tuh memang dalam pandanganmu seberpengaruh apa gitu? Nek menurutku ya musik pertama kali yang kita dengarkan di
setiap kita bangun tidur, aku meyakini itu akan membawa jiwamu seharian penuh. Jadi genre musik pertama kali yang kamu dengarkan di hari itu akan membawa suasana hatimu sesuai dengan lagu pertama yang kamu dengarkan. Contohnya, misal aku kan country ya, balik lagi country ya. Itu ya aku seharian penuh itu aku selalu ceria, cheerful gitu loh. Nek aku mendengarkan lagu-lagu yang mellow kayak Tulus, kan putih-putih banget ya. Itu kok awalnya sehari kan ya mesti gitu. Berarti kayak lagu pertama kali yang kamu dengar setelah bangun tidur menentukan mood hari itu. Mood di hari itu. Oh. Menurutku seperti itu. Iya. Berarti konsepnya kayak filosofi kopi juga. Kopi yang kamu minum di pagi hari itu menentukan mood. Ada yang bilang gitu. Kalau kopi sendiri nggak tahu ya, karena bukan pecinta kopi yang edik. Jadi maksudnya itu kayak kalau orang lain ada yang kopi, kalau dirimu tuh musik yang terus selain musik paling orang pertama kali juga menurutku. yang apa? Yang kamu temui di hari pertama. Oh, Yang akan membawa moodmu seharian itu. nek jomblo mas? Kan kamu ada orang tua. Oh. Siapapun. Terus dari musik itu langsung merambah ke fashionnya. Iya. Terus aku seneng pakai topi, sepatu, terus kopi gini. Aku awalnya dari musik. Jadi musik pertama kali aku cuma pakai boots biasa lah, boots Dogmat atau Dogmat dulu. Nah, kalau style ini awalnya aku teman-temanku orang LSM juga, dia pakai kopi boots. Siapa mas namanya? Edwin. Edwin. Gitaris yang di Suraya. Oh iya. Yang rambutnya cepat tuh ya. Awalnya aku ketemu dia, tak lihat, aku pantas lah ikut sepatu gini ya gitu. Oh. Awalnya gitu, aku sempat ragu juga, apakah aku akan seperti dia gitu. Terus aku nyoba lah aku beli sepatu kopi itu pertama kali tahun 2024 barengan sama bukaan Seraya. Aku coba di sana, aku buat video, aku post di TikTok, nggak rame. Aku juga memakai Facebook, aku banget gitu. Terus akhirnya nambah lagi 2 pasang. Terus itu nambah lagi 3 pasang sampai berapa pasang gitu aja. 15. Sepatu mungkin diperuntukkan gue tuh sebenarnya Untuk pekerjaan berat sih. Jadi berkuda bisa untuk pekerja lapangan kayak penebang kayu, kerja bangunan itu juga bisa juga. Tapi lebih banyak ke cowboy yang apa ya, sing berternak sapi. Farmer juga pakai cowboy kok di beberapa tempat di Amerika. Tapi emang bunyi kayak ngono mas, yang ada kayak batik-batik aneh. Rata-rata kalau bubut memang banyak batik-batiknya gitu. Tak pikir tuh kayak sing gue kerja ki sing polosan sing gue style ngono. Ini style itu paling perbedaannya di moncongnya itu, di depannya itu. Itu kan ada yang square, yang ujungnya kotak, ada yang ujungnya oval kayak gini. Boleh ditunjukin kamera nggak? Boleh. Yang oval nah kayak gini nih. Ini agak oval dia. Ini namanya round tuh. Kalau yang lancip banget itu namanya snip tuh. Jadi ada snip tuh, square tuh, sama round tuh. Nah itu biasanya kalau yang square itu dibuat berternak, bertani di kebun, berkuda juga bisa, round ini juga bisa. Kalau yang snip itu biasanya diperuntukkan untuk penyanyi panggung. Oh, buat show gitu ya mas ya. Gitu. Terus selain apa? Selain sepatu kan
celanane bareng kan. Celana juga kalau di culture-nya cowboy sendiri country yang buat peternak itu ya biasanya itu celananya panjang banget. Celananya panjang banget, jadi di sini tuh banyak lipatan-lipatan gitu karena saking panjangnya. Oh. Modelnya kayak anu. Celana burju. Celana sing bawah itu Cutbray. ya cedek. Enggak. Kalau cutbray itu kebanyakan dipakai sama penyanyi atau band-band rock Oh, tahun 70-an. 70 80. fashion rock 70-an Iya. Penyanyi rock itu biasanya pakai cutbray terus sepatunya pakai cowboy. Nek buat si farmer terus cowboy yang berternak sapi itu biasanya sing cuttingannya itu slim stripe. Tapi dia panjang banget. Nah, Terus? kalau yang buat apa? Penyanyi buat show gitu, dia ngantong biasanya. Pas sama mata kaki. ankle ya? Iya. Ankle pants gitu Betul. ya? Oh. Pants atasannya jas kayak gitu lah. Formal. Lebih formal ketimbang farmer. Kalau farmer itu kan biasanya atasannya jeans, bawahannya jeans, atasannya flanel kotak-kotak kayak gitu. Oh iya sih, flanel sih ya. Oh berarti anu ya, bahannya tetap jeans biasa ya? Enggak sing apa ya, kulit ora ya? Juga sih. Kalau kulit itu memang itu bukan apa ya. Kalau celana kulit itu paling dipakai sama penyanyi rock juga. Kayak Slash ya. Band Slash. Vokalisnya Slash apa sih? Berarti ya? Ya, itu pernah juga pakai celana bahan dari kulit. Terus ada juga sing real cowboy. Dia penunggang banteng itu loh. Ada kulitnya tapi itu bukan celana. Model itu kayak nutupi di bagian sini aja, kanan kiri. Bagian dari pangkal paha sampai Ujung kaki. sampai ujung kaki. Kayak Jadi memang buat pelindung. Nah, sebenarnya ki rock sama country itu duluan mana mas? Aduh, nah itu Soalnya kan kayak dari fashion itu kayak mirip-mirip gak sih? mirip. Boomingnya ya. Ada aku belum nggak pernah ngulik tentang itu lagi. Tapi bedanya kalau di country itu nggak pakai jaket kulit gak sih mas? Apa iya tetap pakai jaket kulit? Di country. Kalau rock kan pakai jaket kulit itu biasanya. Beberapa penyanyi country juga pakai jaket kulit sih. Ada rumbai ini. Ah, Cuma ini saya membedakan tuh ya. ikonik banget sih. Aku juga punya itu guys, jaket rumbai-rumbai itu. Apa ada filosofinya apa hanya sekedar fashion way? Fashion aja. Oh, fashion way. Terus anu ya nek mungkin yang membedakan sama rock itu ya di topi mungkin ya mas ya. Rock nggak mungkin pakai, anak-anak rock mungkin nggak, soalnya anak rock kan rambutnya panjang-panjang. Tapi ada juga penyanyi rock yang pakai topi cowboy boots, yang pakai topi cowboy boots lagi. Topi cowboy. Itu namanya Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Itu penyanyi rock, blues rock gitu. Terus ya sudah meninggal tahun 2020 kemarin. Kalau nggak salah ya. Itu aku dengarkan juga sampai sekarang karena lagu ini guys, beatnya juga oke, pas lah, nggak keras banget, nggak flow banget. Berarti Aku suka permainan melodi. Tuhan. iya sih rock lebih neng gitar listrik ya sih mas ya apa? Nah, rock pasti gitar listrik. Nah, misal gitar akustik itu kan bendingnya kan susah juga ya. Nah apa country lebih ke gitar akustik. Iya. Banjo, Oh banjo. namanya banjo. Jadi kalau country itu dia jarang pakai drum, tapi ada gitar. Jadi alat petik semua. Kayak anu nggak sih mas, kayak musim Meksiko nunggu Ya. ya. Cowboy juga sebelum jatuh ke Amerika itu awalnya dari Meksiko. Dari Meksiko pindah ke Amerika. Terus suku Indian tau? Awalnya sebelum country yang sekarang itu kuda-kuda itu dipakai sama
orang-orang India. Berarti rootsnya tuh di Meksikonya ya? Iya. Dia membawa culture ke Amerika gitu lah. Oh kan banyak orang Meksiko yang imigran. Imigran ke Amerika, ada juga orang India gitu. Tapi kenapa kok spesifik di kota Texasnya itu mas? Yang sampai sekarang kita tahu. Kan kayak Texas Amerika kayak kental banget dengan apa cowboy terus dengan mobil-mobil sing Ya, kui jungkit-jungkit lah jungkit-jungkit. permainannya Las Vegas. Ini judian, permainan judian. Barbar. Kan nggak tahu ya kenapa di situ yang lebih ikonik ya. Texas sih. Terus kayak geografisnya tuh kayak mendukung gitu loh mas kayak Iya. pasir-pasir. Gunung, gurun pasir. Someday semoga bisa ke sana guys. Tolong didoakan dari 1 juta viewers nanti yang ini. Tolong aku didoakan agar bisa ke Road 66. Apa itu mas impian semua pecinta country itu main ke Texas? Enggak semuanya. Yes. Enggak semuanya tapi aku yakin ya. Enggak semuanya tapi aku yakin ya. Anak motor kayak juga ya mas? Ya. Karena itu jalan road 66 itu kayak Yang suka ini aja sih, mobil-mobil klasik gitu sih. yes. Pasti jalan ke Texas. Road 66, Las Vegas, Wyoming, Dallas, dan masih banyak kota-kota lain. Green Titan ada satu wahana, bukan wahana ya, kayak wisata gitulah di sana, namanya Green Titan. Itu juga bagus. Coba search teman-teman, Green Titan, Green Teton, nah, T-E-T-T-O-N, double T. Green Teton. Itu apa mas? Masih Ya. masih di satu daerah dengan Texas apa Ya agak ke barat, agak ke kota? ke desa, Oh ke desa. agak ke desa. Wahana apa tadi mas? Dia kayak gunung gitu loh, kayak pegunungan. Ada lembah-lembahnya. Berarti tapi itu nggak mas merambah ke pandang hidupmu nggak? Maksudnya di country itu ada filosofis kehidupan ya mas? Iya. Apa mas filosofis country? Jadi itu dari countryman yang tak jatuhkan itu cowboy ya. Sekarang style kan pakai cowboy. Jadi nggak cuma stylenya aja yang nggak biru. Dari kepercayaan dia tentang bagaimana cara memandang sebuah kehidupan, itu dia yang nggak pernah menyerah. Satu, dia yang terus struggle dengan keadaan dia tiap hari. Dia nggak bisa menentukan cuaca, dia nggak gimana ya, dia nggak dia itu bisa hidup dengan Alam. yang nggak alam sih, dia bisa hidup dengan apa ya, ketidakmapanan itu gitu loh. Paham nggak sih? Jadi counter itu Ketidakpastian. enggak juga, misal ketidakpastian itu enggak. Dia lebih memilih untuk menyingkir dari korporat pekerjaan itu. Pekerjaan formal. Dia lebih senang untuk bertani, bercocok tanam, dan di situ kan pasti ada struggle sing aku harus menyiapkan hari ini untuk hari esok. Berarti kayak kehidupan orang zaman dulu lah ketika sebelum ada apa banyak bisnis gitu kayak Sebelum ada Miss World, Excel, terus apalagi dan aplikasi-aplikasi lainnya itulah. Tapi itu kan sebenarnya kayak basic ya mas ya, kayak jangan menyerah, struggle, kayak setiap orang kan setiap Orang pasti itu kan kayak umum ya mas ya. Yang spesifik ada gak mas di country itu, filosofis country itu kayak ya lanang banget, iya sih, iya sih. dia siap dengan
badai yang akan dia lalui gitu. Siap bertanggung jawab atas segala pilihannya. Ya terus di kehidupan nyatamu ini apa mas? Karena aku masih butuh makan ya. Enggak, maksudnya di kehidupan ini pernah nggak kamu memilih sesuatu berdasarkan itu filosofis itu lagi? Selama lulus kuliah ini ya. Apa mas contohnya? Jadi lulus kuliah itu aku disuruh orang tua untuk apply di perusahaan besar untuk ikut tes di polisi, untuk tes Tentara Nasional Indonesia dan lain sebagainya. Tapi aku memilih untuk mendirikan Seraya. Yang di sini juga aku gambling. Aku tidak tahu nanti ke depan bagaimana. Tapi tak tabrak aja. Akan ada resiko yang tak ambil. Nah itu. Dan saya siap dengan resiko itu. Itu yang disebut countryman. Maybe. Iya sih kan yang penting kan nggak harus memilih berkuda, terutama ini kan itu ya filosofis dari seorang countryman-nya itu ya mas. Maybe yes. Makanya Seraya buat desain sesuai dengan Ya. roots-mu, anjir, roots. Sesuai dengan apa filosofis yang kamu ikuti, countryman. Apa yang tak suka aja. Jadi kenapa saya mendirikan Seraya di Semarang, teman-teman? Saya mendirikan agar aja tempat yang sedikit lebih fresh gitu ya di Semarang ini, karena di Semarang tempat coffee shopnya menurut saya ya segitu aja. Indoor, AC, smoking room, WC, spot foto yang oke. Saya milih sedikit membelok. Kayak di Semarang tuh udah banyak coffee shop yang konsepnya tuh hampir sama ya mas. Tapi sedikit kiri, mungkin lebih memberikan sedikit kesan lebih beda aja. Oh, di Semarang ini ada tempat ngopi, coffee shop dengan tema rustic, cowboy boots, cowboy band gitu lah, kalau tema cowboy. Memberikan warna baru di Semarang. Betul. Oke, dari konsepnya tuh cowboy banget, tapi menunya mas. Kalau menu Dari Texas sendiri tuh ada nggak sih kayak makanan khas yang dimakan orang cowboy gitu? ada sih, itu namanya sup, itu apa ya, aku lupa namanya. Cuman nah tadi nih aku mah bawa menu mereka ke sini. Aku udah sharing session tentang menu-menu itu ke temanku juga, ada sing chef kan kebetulan. Tapi takutnya kita si makanan ini nggak bisa diterima sama orang-orang Indonesia. Jadi kan tesnya kan pasti beda kan, rasanya kan tes di lidahnya kan pasti beda antara orang Amerika dengan Indonesia. Nah akhirnya aku memutuskan untuk mending jangan tak bawa ke sini, resikonya terlalu tinggi. Emang apa maksudnya? Sup, bentuk sup gitu? Apa ya namanya? Sup ada, terus nachos. Nachos masih bisa sih diterima di Indonesia, di Semarang lah. Oh, nachos ya. Nachos, tacos. Terus juga dari Meksiko Amerika gitu. Terus apalagi ada satu sup aku lupa. Coba tuh aroma. Boleh. Tapi nachos tuh udah ada yang bikin mas. Ya. Tahu kan? Banjir kanal tahu. Itu temanku juga yang jual salah satunya. Enggak mas, di itu kok, di Maniak Tacos tuh di belakangnya Diponegoro, deretane sing viral apa sih? Belakang Diponegoro itu mas, sing kedai apa? Oh iya. Yang buku-buku gitu ya. Itu ada mas, Maniak Tacos tuh jual tortilla, jual itu tacos. Rame. Lumayan. Ini kapan-kapan aku main sana. Terus kalau di Semarang Galeri Museum itu kan belakangnya kan restoran. Oh, sekarang udah tutup. Oh, tutup. Itu kan tahu kan jual makanan Meksiko. Nah, sing tak tanyai buat sharing makanan itu, yo salah satu chef di sana. Itu kan makanan Meksiko. Aku kayak pas waktu itu kan nonton film-film kartel tuh mas. Kayak ya terus aku sampai kebawa kayak suka dengan budaya makanannya mereka. Terus
kayak ternyata Semarang ono iki sing dodol makanan khas Meksiko namanya maniak tacos. Ini dirimu nggak tahu Mas? Belum, mungkin nanti malam aku bisa Maniak tacos. pakai coffee boots, jaket rumbai-rumbai. Tapi sing jual nggak terlalu anu sih Mas. Kacau Biasa itu. sih, biasa sumpah. Sing jual kayak Nah, harusnya nanti malam ketemu aku biar kita sharing session soal fashion. Bagaimana menyelaraskan fashion dan makanan yang dia jual. itu kayak berkebalikan dengan Seraya ya. Ya, mungkin habis ini aku bisa tanya-tanya juga soal menu-menu itu, menu yang ada di sana. Buat di-apply di Seraya kan. Bisa juga kayak sekarang tuh itu Mas, kayak resto-resto F&B lah. Itu tuh kayak ada collab sama influencer lah, entah itu artis atau musisi tuh kayak buat menu. Terus itu tuh kayak menunya tuh kayak di display ke restonya mereka, tapi tuh kayak menunya tuh kayak nggak paten gitu loh Mas. Itu tuh kayak secret menu. Enggak secret menu. Menunya tuh kayak itu cuma available cuma selama 3 bulan aja gitu. Oh. Bakmi sejuk bakmi kopi itu Mas. Itu tuh kayak itu sering banget kayak dia collab sama perunggu, dia nyiptain apa makanan yang sesuai dengan apa vibe perunggu, kayak nasi goreng apa nih apa, tapi itu kayak itu cuma tersedia 3 bulan. Terus tes rasanya gimana? Sebenarnya tuh kayak sama aja, sama aja. Dia nge-labelnya aja yang beda. Brandingannya gitu. Kayak dari packaging kayak gitu. Kayak misal ini kan ini dia tuh bakmi sejuk tuh lagi collab sama podcast Setski, podcast bola. Itu kayak minumannya tuh kayak alpukat gitu. Tapi sebenarnya kayak alpukat, terus nasi goreng Pak Puyol gitu-gitu. Oh, Pak Puyol. berarti ada tambahan nama di belakangnya ya? Sebenarnya itu kayak tapi cuma available 3 bulan. Mungkin bisa sih mah kalau maniak taco Kolaps kita. placement. Halo, owner dari Maniak Taco. Saya dari tim Seraya mengajak Anda untuk kolaborasi menu makanan di Seraya. Siapa tahu berminat, silakan hubungi kontak yang ada di sini nanti. Nah, tapi menurutmu kalau bakmi sejuk kan udah itu hitungannya pemain besar ya Mas ya. Kalau di Seraya itu otomatis nih kalau bakmi sejuk kan brandingannya udah kuat lah. Kalau menurutmu di Seraya itu brandingannya udah kuat apa masih perlu dipush? Masih perlu dipush ya. Apalagi di tempat Seraya yang baru ini kan, ayo kita di pusat kota tapi di tempat yang terpencil gitu, paham gak sih? Nah, itu perlu dipush lagi sosial medianya biar lebih banyak yang tahu aja sih. Apa jadi dari opening Seraya yang baru di ini sampai sekarang tuh pengunjungnya tuh kayak masih segmented gitu Mas, kebanyakan apa mulai orang baru banyak? 2 bulan ini alhamdulillah banyak orang baru yang datang. Wajah-wajah baru. Buat teman-teman yang datang ke Seraya, kalian nggak perlu menggunakan atau Ya, memakai style yang harus selaras dengan saya, itu enggak. Kalian datang dengan sandal jepit, sarungan pun pasti kalian akan di-serve dengan baik. Insya Allah memuaskan. Jadi jangan ragu-ragu datang ke Seraya. Kalau pas ketemu kakaknya yang di bar, kalau mau request lagu request saja. Kita slow itu kok. Nggak pengen Jadi, itu Mas. sama di Seraya juga ada display sepatu boots cowboy. Jadi teman-teman yang datang ke Seraya bisa nyoba sepatunya tanpa dipungut biaya apapun. Ya, buat yang penasaran gitu gimana ya rasanya pakai cowboy boots. Nah, siapa tahu yang di display di Seraya ini ada size-nya, bisa dicoba juga. Foto-foto tag Seraya jangan lupa teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Dan topinya juga Topinya ada beberapa.
topi, sepatu itu bisa dipakai. Ada papan surfing juga. Kalau misal Mas banjir nih Semarang ya bisa kuwi nggo surfingan. Jadi bisa buat apa ya, kayak sarana teman-teman yang mungkin pengen mencoba fashion baru tapi masih takut atau masih takut kalau nggak cocok atau gimana, dan daripada sebelum beli bisa coba dulu trial di saya. Nah, memfasilitasi teman-teman teman-teman buat yang bingung harus menyetailkan dirimu seperti apa gitu ya. Disera ini memfasilitasi kalian untuk coba-coba style, siapa tahu cocok juga. Tambah siapa tuh nanti bisa nambah persaudaraan baru. Betul. Ya. Tenang aja, sini ada kaca cembung nanti kan full. Bener banget, di ujung di depan itu ada kaca cembung. Kalian Iya. bisa fashion show di sana. Tapi dirimu nggak pengen itu mas, apa, undang KOL gitu biar ke blow up serayanya lagi. Sorry, KOL itu apa? Aku nggak bisa bahasa Inggris soalnya. KOL tuh itu influencer, selebgram. Selama ini belum. Tapi ada beberapa temanku, dia punya akun kayak apa ya, food vlogger gitu sih bisa dibilangnya ya. Namanya itu Sing tidak maleh. Tindak Oh. Malih. Itu top sih. Habis nge-review ini dia langsung booming guys. Dia langsung naik followersnya, viewersnya juga naik. Soalnya tuh di konten itu kayak dia tuh pakai kata kunci yang pakai hook gitu loh mas, kayak Texasnya Semarang gitu. Kayak dua hal yang berbeda tapi bisa disatukan gitu loh mas. Texasnya Semarang. Kan selama ini kan Texas kan nun jauh di sana Amerika, kok ada di Semarang. Kan Mungkin orang buat penasaran. Tapi kalau itu kan kayak itu ya mas, itu kan akunnya kan lebih ke akun yang Review nggak sih itu jatuhnya? maksudnya nggak yang bukan akun influencer sih, tapi kan nggak kayak followernya masih dikit, mungkin ya nggak pengen nambah lagi yang akun-akun yang Lebih gede. brandingannya tuh brandingan orang gitu loh mas, kayak Lord Ayib, tahu kan Lord Ayib, selebgram Semarang banyak kayak Leni Fadila, kayak Lipang segitu-gitu. Sementara belum ada keinginan buat undang mereka. Jadi dari teman-teman aja yang repost gitu sangat membantu teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang datang ke Seraya, tolong buat foto di repost di Instagram kalian, tag Seraya. Kalau di Solo tuh itu mas, kalau ada coffee shop buka tuh dia tuh manggil 20 KOL, 20 influencer, tapi yang followernya tuh enggak tinggi. Yang nano tuh kayak 1000-an followernya, itu kan murah ya mas ya. Kadang malah mereka cuma dibikin di gratis satu kopi lah gitu. Kamu dateng, kita mau ada opening nih, kalian boleh kok, dengan dititip mas. Kayak aku lagi cari KOL yang apa, KOL yang niche-nya tuh food dan review gitu, food review gitu. Suruh datang aja, nanti hubungin aku. Biasanya itu kayak barter itu sih mas, barter kopi gitu. Produk ya. Itu mereka mau, karena kayak mereka tuh juga butuh bahan buat konten. Kita juga butuh kontennya mereka buat awareness gitu, buat apa, biar ada exposure lah. Exposure gitu sih mas. Ya bisa nanti itu diterapkan di Seraya. Terima kasih masukannya. Sebenarnya pas opening tuh mas, itu pasnya banget. Atau nanti nunggu event aja. Nunggu event boleh. Nanti aku bisa bantu listing Nyari orang ya. KOL yang apa, Bisa barter kopi. budgetnya bisa lah. Mau aku nek budgeting kudu barter kopi. Tapi masih perdebatan juga sih, kayak mulai ada KOL yang kayak
Mas mulai sekarang mulai banyak KL sing rada pinter sih Mas. Gimana Kayak tuh? ya nggak mau kalau barter kopi nggak mau, barter makanan nggak mau. Dia maunya tetap Press money. tetap ada rate-nya gitu. Ya tergantung berapa followers dan views-nya. Tergantung pinter-pinteran kita dealing. Ya, Negosiasinya gimana nanti. Maksudnya pinter-pinteran yang negosiasi itu. boleh nanti dicoba di Seraya. Sudah mulai panas, Pak? Jam biru masih Mas? Gila. Sebelum bapak sampai jam 11 nih Mas. Tapi dirimu nih Mas akan membawa sejauh mana Seraya ini? Until I die, I think. Anjir. Jika nanti ada bencana alam di sini, saya akan menempatkan Seraya di tempat yang lain. Karena memang cita-cita dari dulu, aku pengen punya satu tempat coffee shop atau satu tempat nongkrong kecil, halaman luas, di sekelilingnya ada tanaman-tanaman bunga. Customerku bisa memetik buah. Customerku bisa memetik buah-buah itu dengan bebas, gratis, impianku dari dulu. Dan sekarang sudah ada cempedak. Kalian kalau ada yang datang pas cempedaknya mateng, kalian bisa ambil kok. Oh, emang oleh Mas? Itu punya kita kalau siang. Kamu siang. Kalau malam kan punya Elowo sama Codot. Iya sih. Itu kemudian mungkin kalau misalnya nanya seberapa jauh saya akan membawa Seraya, ya itu tadi jawabannya until I die. Seraya is my heart. Berarti itu Mas ada berarti plan terdekat dan terjauh itu apa Mas dari dirimu buat kehidupanmu selanjutnya? Plan terdekat paling aku mau ini lebarin. Jadi di depan rumah ini itu kan ada yang tutup sen, itu kan halaman rumah depan ini. Itu minta Sewa. kalian kalau bisa. Itu sih terdekat. Biar Seraya yang sekarang bisa tambah besar lagi, biar bisa lebih banyak menampung orang lagi. Kalau ada event biar gak bingungan tempat. Tapi emang apa ya, bener-bener karena menurutku Seraya tuh bener-bener memberi warna baru di Semarang. Cuma kurang itu aja sih Mas, menurutku ya kurang awareness-nya tuh di kota Semarang tuh itu Mas, apa mungkin kurang mengena di semua teman-teman di Semarang mungkin ya Mas ya, atau enggak itu mungkin ada teman-teman yang udah tahu cuma kayak mungkin takut gitu ya Mas ya kesini kayak soalnya kan segmented banget gitu loh Mas ya. Aku sudah mempreparing itu bahwa Seraya yang baru itu pasti akan segmented sekali. Enggak semua orang suka dengan tema seperti ini. Iya sih. Enggak semua orang suka dengan tema cowboy, Texas, plastik. Itu enggak semua orang suka. Dan ya saya harus menerima itu. Paling tidak saya bisa membangun Seraya ini dengan apa yang saya sukai. Oh, berarti dirimu nggak ikutin pasar ya Mas ya? Itu yang buat pasar Aja. Iya sih, bener. Paling tidak saya bisa berjalan dengan apa yang saya sukai dulu. Tapi yo menurutku juga tempatnya juga yang enggak kayak sebenarnya masih layaknya sih masih Bisa diterima. masih diterima kayak sama aja kayak konsep lain, cuma emang konsepnya aja kita yang
yang ke koboi-koboyan gitu ya mas. Buat segmen cewek sih jarang ya kita, paling cowok sih kebanyakan yang mampir, yang datang ke Seraya. Ya ada juga, maksudnya ada juga, cuman banyak tapi nggak sebanyak cowok gitu lah. Soalnya kan ya country apa koboi kan identik Ya. manly banget ya mas. Tapi dirimu berarti tipe yang kan manly ya mas ya, tipe yang patriarki gak mas dirimu? Enggak. Kalau di rumah itu aku suka bantu ibuku cuci piring, cuci baju, Masa? nyapu halaman. Terus jadi kata ibuku, kalau nanti kamu sering bantu ibu, kamu juga nanti akan bantu pekerjaan istrimu di rumah. Jadi kenapa aku mau bantu ibuku kayak cuci piring, cuci baju, nyapu dan lain-lain lah. Ya, nanti itu akan tak terapkan ke istriku juga. Tapi kamu nggak pengen itu mas, maksudnya nilai-nilai patriarki nggak pengen kamu sedikit pun nggak pengen kamu terapkan dalam hidupmu mas nanti mas? Ya, Jadi nggak harus kamu berarti besok kalau kamu udah berumah tangga berarti nggak harus setiap pagi berarti istrimu nggak harus bikinin kopi. nggak harus. Bisa jadi aku yang buatkan dia sarapan. Bisa Oh, iya, jadi iya. aku yang buatkan dia teh, segelas teh hangat. Ya kan? Tapi emang Itu kan bukan job desk yang harus istri lakukan. Yang wajib dilakukan. Nggak ada SOP yang tertulis di situ, wanita akan membuat kopi setiap pagi. untuk suaminya. Itu kan nggak ada. Tapi aku emang lihat film-film dari Amerika emang kayak rata-rata juga suaminya kalau pagi ikut bantuin nyiapin sarapan buat semua anak sekolah. Iya sih. Jadi dirimu American style banget ya. Kebetulan ya. Jadi apa ya? Kita bisa, kalau bisa saling, kalau antara aku dengan istri itu bisa saling, itu kan lebih indah nggak sih? Iya sih. Kayak katakanlah, kalau misalnya nanti aku yang cuci baju, cuci piring, nyapu, nah, nanti kamu bisa ngepel, siapkan aku makanan, setrika bajuku, kayak gitu. Jadi nggak semuanya dari istri. Terus kamu memandang wanita yang akan kamu nikah itu seperti apa mas? Dalam pandangan istilah kasarannya tipe mulat, yang karir atau yang contohnya kayak salah satu contohnya kayak yang karir atau yang rumah tangga, prefer yang mana gitu? Yang dia bisa membawa dirinya kemana yang dia mau. Ini bener-bener kayak bebas ya mas ya. Barat banget sih ya. Kalau yang dia mau adalah aku, kalau yang dimau si wanita ini adalah aku, ya berarti kan tujuannya aku. Aku akan membebaskan dia dengan cara apapun untuk kebaikan aku pastinya. Contohnya, dia akan, kalau dia mau bekerja ya silahkan, demi kita, demi aku dan dia, itu aku mempersilahkan. Aku bukan tipikal orang sing, kamu harus di rumah, kamu cuma bisa ngepel, nyapu, cuci baju dan lain-lain. Aku nggak gitu. Kalau dia masih mau berkarya silahkan, kalau mau di rumah dia sabar, aku berjuang sendiri ya. Begitupun kamu akan terapkan ke anak-anakmu nanti. I don't know kalau itu. Maksudnya berarti anak-anakmu harus sesuai berjalan, harus bertumbuh sesuai dengan apa yang kamu plankan. Enggak. Karena kita hidup di generasi yang berbeda. Kalau nilai kebaikan itu pasti nanti akan aku turunkan. Oh iya. Kalau bagaimana cara dia memandang sebuah, kalau kehidupan terlalu berat ya, memandang sebuah masalah aja deh. Jadi itu terserah dia. Bagaimana dia menyelesaikan satu persoalan, bagaimana dia menyiasati apa ya,
poin-poin sing ya kadang keluarga ning omah ki akeh masalah gitu lho. Orang ning keluarga tok di pertemanan, di circle pertemanan Iya itu sih. juga pasti ada masalah. Ya itu nanti bawaan sendiri, aku cuma kasih bisa masukan, aku cuma bisa kasih masukan yang mbok terapkan silahkan, enggak monggo. Aku sebagai orang tua pasti akan ngasih tahu lah yang baik. Berarti kamu kayak besok membebaskan anak-anakmu untuk kamu silakan pilih jalan hidupmu, Ya. karirmu mau di mana sport berarti ya Mas ya? Kalau misal anakmu ini suka hal-hal yang berlawanan dengan koboi, Enggak apa-apa. Enggak masalah. gak masalah. Tapi aku yakin buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Tapi kan kalau misal nggak sesuai dengan baunya gitu Mas, kan ada kayak pemain bola kayak anaknya siapa, anaknya Zidane juga, pemain bola Zidane juga nggak main bola juga. Ya, ini misal dia mau kemana itu terserah. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dia dari darah dagingku pasti akan ada satu kesamaan, entah dari selera musik, entah dari gambar menulis. Nah, jadi aku kadang suka nulis juga, entah dari istriku nanti yang entah keduanya bagaimana ya. Iya sih. Kan pasti ada ada turunannya gitu loh. Cuma masa kecilmu seperti apa tuh Mas? Asik. Buat gambar kayak bertolak belakang nggak dengan, maksudnya kayak misal kalau kita putar ke waktu masa kecil, kowe nyangka ra nek kowe bakal ono ning posisi ngene? Enggak lah pasti. Enggak lah. Sosok Afgar kecil tuh kayak gimana? Afgar kecil itu pendiam. Aku pendiam sekali. Di TK itu juga dikerjain kandangnya nangis. Ini anak kawan-kawannya TK kan, dikerjain ngono nangis aku. Terus apa ya? Ya culun lah. Kecil, kurus gitu. Terus apa mana ya? Nah, kehidupan paling enggak ini sih, karena aku tidak pernah menjudgment orang tua aku untuk selalu ada, tapi terima kasih buat Wahyu Mulyastuti dan Jatmiko Pamudi. Sama itu? Orang tuaku, Sama orang tuaku selalu mengusahakan untuk Afgar Dwi atau Jatmiko selaku anaknya ini. Maksudnya kayak, top. maksudnya kayak dirimu tuh masa kecil tuh, tapi kayak layangan gitu kan Mas? Iyalah, Oh. layangan, dolanan jangkrik, ngadu ikan siem. Berarti ora pendiam dong Mas? Tapi aku pendiam cuy. Tapi kan gue bersosialisasi. Iya, bersosialisasi ya layaknya anak-anak aja. Tapi memang nek kelas apa yo, seneng. Aku lebih banyak diem lah. Oh. Lebih banyak diem timbang bersosialisasi sama teman-teman kayak gitu. Tapi nek diajakin main, Ayo aja. Oh. Tapi sampai sekarang dirimu masih pendiam nggak menurutmu? Menurutku ya. Oh, berarti nggak ada yang berubah dong dirimu yang masa kecil sekarang? Kayak soal sifat nggak ada. Iya, maksudnya karakter Sifat nggak ada. Jadi kalau misalnya aku kumpul di satu tempat dengan tempat yang ramai, dengan suasana yang ramai, aku capek sendiri. Oh, berarti introvert dirimu ya? Jadi yes. Pokoknya energi sosialmu semut. Nongkrong sak jam lo iso turu ya, misal di tempat yang ramai ya. Nongkrong di tempat yang ramai durasi 1 jam. Aku akan 1 jam atau lebih lah. 1 jam kayak kok sedikit banget ya. 3 jam atau 4 jam lah. Di tempat yang ramai, mesti aku iso rest itu selama seharian penuh. Anjir. Kayak baru gue langsung kayak malas ngomong mbek sopo wae ngono. Jadi misal kayak ning Senayaki, ning kene ono gerombolan oke. Aku padahal kenal gitu. Aku padahal kenal. Aku lebih menyendiri, lebih seneng menyendiri. Kayak cuman ngerokok, mainin HP,
Aku lebih nyaman dengan itu. Aku nggak tahu kenapa. Itu yang kamu alami juga dari kecil emang begitu ya mas? Emang dirimu begitu ya? Jangan kaget ya misal anjing ngomongnya kok sama dewean ngopo sih ada masalah apa sih? Nggak ada masalah, cuy emang seneng wae dewean gitu. Oh, emang dirimu emang energi sosialnya gampang entek emang gitu. Nah diriku tak implementasikan ke Seraya. Karena Seraya di sini dia jauh dari pusat keramaian. Oh iya sih, iya sih. Itu yang tidak banyak orang tahu. Dan sekarang aku katakan di sini. Gitu. Agar masa tapi dirimu kan secara fisiknya dirimu gede ya mas ya? Mulai perubahan gue mulai SMA. kapan? SMA kelas 2 itu aku mulai pertumbuhanku cepat banget. Karena SMP kelas 3 aja itu SMP kelas 3 ke kelas 1 itu aku masih kecil banget. Kurus. Kurus lagi, Kurus pendek. aku PDE. Ya mungkin ya, tapi kurus lagi. Oh nek secara tinggi badan sakunan. Heeh. Tapi lu kurus mana? Lebih kurus. Kayak piye? Siapa ya? Arga apa ya? Rasa bayangin sih bentukanmu pas kuwi kayak piye sih? Arga kayak. Kayak Arga itu. SMA kelas 1. Kelas 1 pertengahan naik ke kelas 2. Itu baru aku ngerasa banyak teman-teman yang bilang kok malah gede malah. Jadi kayak aku nggak sekurus sekarang. SMA tuh aku malah lebih gede dari ini. SMA itu aku bobotku 90 Anjir. kilo. Tapi tingginya segini. 87, 89. Tingginya segini mas? Apa? Belum segini. Iya, SMA itu kita long banget sih. 170-an lah. Kalau sekarang aku 175. Lumayan sih, kita sih. Dengan perubahan fisikmu itu, kamu masih tetap pendiam mas? Iki fisik cuy, ora ati cuy. Ati iya rasa sih. dihapusi anjing. Suasana hati nggak bisa dihapusi. Berarti nggak kayak kamu merasakan dirimu ada perubahan fisik nggak memengaruhi sifatmu karaktermu? Enggak sih. Kayak mungkin kan betul tuh pikirku, luweh berani, luweh apa? Kalau berani aku berani dengan apapun. Aku pernah menulis di satu note itu tidak ada yang kutakuti di dunia ini kecuali ayah dan ibuku. Tapi kan kamu nulis itu kan pas sekarang baru Iya. berani. Maksudnya pas waktu itu kan kan ada perubahan fisik di luar kayak tapi nggak berpengaruh ke karaktermu ya maksudnya. Lucu cara orang gede dulu ini tapi menengan. Senang Iya sih. menyendiri sih, bukan menengan, senang menyendiri. Nah, buat ajak bersosialisasi iso juga, tapi bagi iso ngeres seharian penuh. Karena gampang capek guys. Kemana Ran? Berarti lulus SMA masih tumbuh lagi ya mas jadi. Ya 5 cm berarti naiknya. Lumayan sih 5 cm nih. Pengen renang. Aku dulu tuh seneng renang. Oh. Jadi kan aku SMP kan di pondok ya. Jadi nggak bisa drugal gitu loh. Pakai jas. SMP aku di pondok jadi nggak bisa main bebas gitu. Nah selama lulus dari pondok itu kan aku sering ketemu anak teman-teman yang di desa kan. Ya saya di desa ya guyonannya ngono kae lah. Neng kali, neng sawah. Oh renang Neng kali. Neng kali nih ya. Kali Demak dikit-dikit ngerti kan? Iya sih. Bisa lah lagi. Iya sih. Mungkin pas masa-masa pertumbuhan hormon-hormon kuwi kebantu be dirimu sekarang. Tapi juga tetap faktor keturunan juga gak sih mas? Gen. Ibuku pendek, bapakku yang lumayan tinggi. Ya dari. Kadang juga bapak ibu pendek dia bisa tinggi karena bayi jadi bayi atau enggak kembar. Maksudnya dari kakaknya kok nggak ada yang kembar, mungkin dari ibu-ibunya itu ada. Kalau kamu sendiri seperti apa
Aku nakal mas, cilianku mas. Real. Malah nakal. Nakal aku mas. Seperti apa taraf nakal itu menurutmu? Taraf nakalku Lompat sekolah kah? Lompat pagar sekolah kan bolos kah? bolos iya. Nyimeng. Nek ora sih, Narkoba. narkoba ora sih. Narkoba enggak. Pernah aku kayak ono PR matematika. Terus hari itu juga sebelum berangkat sekolah lagi tak kerjake itu sampai ngeluh. Terus aku ora milih rak sekolah. Kayak komen mas, KPA. itu enggak nakal sih. Itu lebih ke males nih. Anjing. Oh ya anak PR nanti gara belum malah milih ras sekolah. Bener banget Ki. Terus tak tinggal layangan. Iya, nice. Terus puncaknya aku SMP mas. SMP kan aku yang mondok. Aku kenal, aku mulai mengenal musik dari cara wong biasa keren dari abang-abangan lah. Wiki ada yang anak hardcore. Nah, kebetulan kan pondok kan satu minggu tetap berangkat ya, libur kan Jumat ya. Sedangkan gigs gitu kan Hari Minggu. Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu. Lah itu aku sering kabur dari pondok ke sekolah, datengin gigs gitu mas hardcore. Dari hardcore aku malah melanceng ke popang. Edang Sukamti waktu itu. Oh, terus tahu. ke ngampis 2016-an. Aku SMP itu berarti ya 14, 15, 16 lah ya. Ini gede banget Endang Sukamti. Saidi Rain ya. Aku sering banget nih Demak. Bahkan aku emes sama Demak tuh dia bisa datengin Billfoot, Final Attack, Negor Haji, hardcore itu. Tapi pada saat itu Billfoot itu termasuk band hardcore sing Billfoot. Oh. Sing dulu vokalisnya Gania, cewek itu. Oke, tahu aku. Itu Gani Alianda. Aku lebih itu sih mas, nakal ke musik anjing, nakal ke musik. Sok keren banget aja. Bolos sekolah aku anjing. Iya sih. Palco ini ya. Tapi mulai aku masuk SMA, aku mulai menyadari sih kayak mulai menyadari sih mas. Jadi aku neng SMA nek jam kosong nek kanca-kanca udah balik pondok, udah balik rumah, aku lebih baik Neng pondok. enggak, lebih baik tetap neng kelas sampai bel pulang. Lebih baik turu Anjing. Nek gue ngumpet ngelih nek gue. SMP aku mah nek di sekolah aku malah gak pernah sih nakal banget. Oh ya sekolah. Wah, tugas yo digara lempeng wae nek masalah persekolahan itu. Tapi pernah berantem nggak mas dulu mas? Dari SD sampai SMA? Pernah. Tetap pernah kan? Pernah. Tapi nggak yang kayak kan ono sih kancamu kalau sing kancamu kelas ki ono sing tipe sing pemberantem. Dia seneng gelut gitu. Kayak seneng gelut itu kan ono kan? Ono. Di dirimu ora sing tipe kuwi? Enggak. Kita aku sebenarnya sangat suka dengan cinta damai, perdamaian, pertemanan aku suka sekali. Tapi ada satu momen sing buat aku nggak bisa mengelak dari kejadian itu. Gue bisa kira mau nggak mau. Jadi di level mana dirimu mentoleransi untuk menahan untuk tidak berkelahi mas? Ya jangan bawa orang tua aja sih. Oh gue, ini kan basic ya semua setiap orang gitu. Ada lagi nggak? Fisik. Ya aku mbok itu nih tak. Oh, nek iya sih. Itu sih paling aku sangat suka dengan cinta damai kok. Tapi nek misalkan iki koyo bis baru Mas, koyo nyanyian kan Aman. sih kan Ceng-cengan aman sih. ceng-cengan kan zaman iki kan sekolah kan ceng-cengan kan. Nek zaman sekolah mungkin sakit hati ya. Tapi nek pas wis gede ngene, ceng-cengan aku malah seneng. Loh, tapi jadi dirimu pas zaman sekolah cinta damai. Kok dirimu diceng-cengi sakit hati? Ceng-cengi ya sakit hati tapi nggak sing gimana gitu loh. Enggak sing di output kan Nah. kan. Oh. Ya wis ki mung guyon tapi ya rada lara jane. Oh. Ya jenenge tak cilik besi gitu kan. Terus nek misal akhir-akhir ini dicengin ngono malah seneng. Menurutku itu malah tanda ben kita akrab aja. Kayak gitu.
biar kita lebih akrab aja. Berarti dirimu level berantem selama SD sampai SMA ki terendah apa termasuk menengah apa tinggi? So dihitung pakai jari lah. Wah, anjir rendah ya Mas ya. Dan itu juga enggak sing perkelahian sing hebat Niat gitu. Sing niat. Enggak. Paling pernah ikut tawuran pernah. Di tawuran pernah. Berarti dirimu apa diem tuh Mas? Jadi malu-malu kancane wae. Hmm, Ya, sak kelas ki ngedrop satu sekolahan sing liyane gitu. Ya pernah. oh, berarti gak sing lempeng-lempeng dong. Dirimu ngomongnya sing lempeng. Sometimes sih, kadang-kadang wae. Sometimes yes. Oh, berarti kayak yo pada yo ora nakal-nakal banget, yo ora Lembang-lembang yo banget. ora banget. Tapi akeh lembenge. Oke, lempengnya. Okasional ya Mas ya. Sing tekene dari tukang nyei gitu juga pernah sampai gelut. Oh, berarti kayak berantem juga dirimu juga pernah sing mulai gitu. Oh, Pernah juga. Lalu Mas Rian apa kabar? Waktu itu Mas Rian sing tak cengi sekelas. sekelas SMP? SD. Oh, SD. Tapi nek hitungannya SD kayak berantem kayak masih halus yang wajar gak sih Mas? Kayak mungkin kan Dewi urung terlalu dolor lah. Saya cilik, saya SMP masih SMA. Pernah ding bisa dihitung jari tapi. Dendam enggak diri Mas? Enggak. Tipe sing dendam. Enggak. Aku paling enggak dendam sih tapi cut off. Oh, Nah, misal aku di apa ya? Diresaki gitu ya. Sekali wae. Wes. Kamu mau meninggal sekarang pun aku wis ora bakal pipi, ora bakal cawe-cawe. sampai saat ini dirimu gitu. Kayak pernah ada satu momen, jadi ada satu perjanjian yang dia mengingkari janji itu, terus sampai sekarang tak jadi. Itu akhir-akhir ini. Ya udah lama sih, itu tahun 2022. Oh, sorak zaman sekolah ya. Sekolah sekolah. Oh, berarti dirimu termasuk tipe sing anu lah. Sing wis ya wis. Ya. Tapi ono cut off kuwi. Harus tak cut off karena orang-orang yang kayak gini memang nggak bisa dipelihara. Anjir gak sih. Dipelihara juga bakal keterusan cuy. Apa Mas? Apa yang bikin kamu cut off orang? Tadi kan ingkar janji. Terus Ya apapun yang kira-kira bisa gawe lorone hatiku gitu. oh, Sampai banget ya. iya. Yang misal loro hati sing main guyon ngono yo kita masih bisa mentolerir lah. Berarti ya masih selaras dengan dirimu yang karakter sing pendiam sih. Berarti kayak lebih memilih cut off kan lebih memilih kak ragel ngurusi Menghilang, ya. Timbang dia ngurusin tentang energi dulu lebih baik lebih menghindar. Dan 1 jam nih Pal, aku capek Pal. Iya. Karena teman ngobrolku introvert sudah habis. Kita cukupkan guys. Mungkin sometimes ke depan mungkin 10 tahun ke depan ini kayak bisa jadi kenangan sih Mas. Aku cuma sebenarnya tujuanku sih kayak aku seneng ngobrol di konco-konco sampun itu kayak kadang ki setelah after ki tak upload di YouTube kan. Kadang tak deloki kayak lucu gitu loh Mas. Ya nanti ada beberapa patah kata yang bisa diambil dari apa yang tak katakan, semoga bisa dicontoh soal bagaimana memperlakukan wanita. Anjay. Jangan jadi patriarki teman-teman, karena kita setara kok. Begitu. See you, terima kasih dari 5.000 viewers, 5.000 juta 5 juta. 5.000 juta viewers yang nonton video ini. See you next video. Dah. Awal